Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D akan menjelaskan materi mengenai negara dan warga negara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Feiza Putri Aulia Pratami, saya sendiri, selaku pemateri dan moderator. Kemudian ada Gagan Ahmad Fauzi sebagai pemateri dan Muhammad Irfan Pangwangun sebagai pemateri. Konten pembahasan yang pertama ada negara dan yang kedua ada warga negara. Pengertian negara, teori-teori terbentuknya negara, unsur terbentuknya negara dan bentuk negara akan dijelaskan oleh Gagan. Selanjutnya ada sifat-sifat negara, fungsi negara, negara kesatuan Republik Indonesia, pengertian warga negara dan asas-asas kewarganegaraan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan terakhir status kewarganegaraan, warga negara Indonesia, syarat-syarat dan permohonan menjadi WNI, peran warga negara dan hak dan kewajiban setiap warga negara akan dijelaskan oleh Irfan. Kepada Gagan dipersilakan untuk menyampaikan materi yang akan dibahas. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state dan atau bahasa Perancis, dan stat bahasa Belanda bermula dari bahasa Latin yaitu kata status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap dan sesuai pada penempatannya. Pengertian negara menurut beberapa ahli, Georgi Jelenik, negara sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Menurut Hegel, negara merupakan suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Menurut Max Weber, negara merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah. Dan menurut William Budiarjo, negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang memiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Next. Teori terbentuknya negara. 1. Teori perjanjian masyarakat. Negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori perjanjian masyarakat diantaranya adalah John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Dan kedua, teori ketuhanan. Sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori ketuhanan adalah Agustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl. Teori ini mengandung 3 unsur penting, yaitu negara didirikan di bawah kuasa Tuhan, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan, dan berpendapat bahwa tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Next. Yang ketiga, teori kekuatan. Kekuatan atau power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan power di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori kekuatan dan power adalah Ludwig Gunvaldowicz, Karl Marx, H.J. Lasky, dan Machiavelli. Keempat, teori organis. Negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia. Undang-undang sebagai pengkal syaraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Yang kelima, ada teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuatu kebutuhan manusia secara evolusioner.
Negara sebagai suatu lembaga atau badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan pengembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak ketika sebuah negara didirikan, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara, yaitu bahwa negara yang berdiri terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara, baik secara de facto maupun de jure. Yang ke-1 ada rakyat. Negara sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yuridis, dan negara tersebut orang yang tidak atau belum memenuhi persyaratan yuridis negara tersebut dinamakan orang asing atau warga negara asing. Next. Yang kedua ada wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi ini yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itulah darat, laut, dan udara. Warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan berwenangnya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia antara lain sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Parlemen bisa melakukan pemakjulan terhadap pemerintahan melalui dikeluarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Seorang perdana menteri harus memberikan pertanggungjawabnya kepada parlemen. Dalam sistem parlemen, seorang presiden hanya sebagai simbol kepala negara tanpa memiliki kekuasaan untuk memimpin jalannya pemerintahan. Next. Yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden sebagai check and balancing kekuasaan pemerintahan, maka parlemen atau legislatif memiliki hak-hak tertentu seperti hak untuk menolak. Ketiga ada sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal yang menjadi pembeda yaitu dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Selain itu ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan sebagai sebuah negara oleh negara lain sebagai sebuah bentuk penerangan dan pengakuan bahwa telah secara sah berdiri sebuah negara baru. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain sebagai sebuah bentuk kepercayaan terus suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik, baik secara bilateral maupun multilateral. Next. Bentuk negara. Negara yang ke-1 ada negara kesatuan. Negara kesatuan
adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris. Konsep negara kesatuan dibedakan dalam dua sistem, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang kedua ada negara serikat atau federal federasi. Negara serikat merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan atau power dan kewenangan antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gagan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai sifat-sifat negara akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada sifat memaksa. Artinya, negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Yang kedua, ada sifat monopoli. Artinya, negara memiliki kekuasaan atau wewenang dalam mengendalikan hal-hal yang penting bagi negara dan hidup orang banyak dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Yang ketiga, ada sifat mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, ada fungsi negara. Banyak pengertian fungsi negara menurut para ahli, diantaranya menurut John Locke, negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Fungsi eksekutif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan, dan fungsi federatif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Ada yang kedua, menurut Montesquieu, negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan saling terpisah atau trias politika, teori mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu fungsi legislatif untuk membuat dan menetapkan undang-undang, fungsi eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan fungsi yudikatif mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Dan menurut Van Vollenhoven, lebih populer dengan istilah catut raja, yaitu regeling, pembuat peraturan, bestur, penyelenggara pemerintahan, dan rechtspraak, mengadili, politi, menjaga ketertiban. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembagian kekuasaan negara Indonesia menggunakan sistem desentralisasi sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan pada pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menjelaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota dengan tiap-tiap provinsi. Kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan selanjutnya ada tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai alinea 4 pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi antara lain, fungsi dalam pembentukan lembaga negara, fungsi dalam pembuatan undang-undang dasar, fungsi dalam penetapan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, fungsi dalam menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan, fungsi dalam pemeriksaan dan penanggung-jawaban keuangan negara, fungsi dalam pertimbangan, fungsi dalam penyelenggaraan kemakmuran, dan fungsi dalam kehakiman dan perencanaan. Selanjutnya ada yang poin B, warga negara. Pengertian menurut G. Murdoch, warga negara adalah suatu hak
untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Dan menurut A.S. Hikam, warga negara dari kata citizenship yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Menurut Kaelan, warga negara terdiri atas rakyat tertentu yang berhubungan dengan negara. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai orang yang memerintah. Ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum dan sanguinis berarti darah. Jadi ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Yang B ada asas ius soli atau tempat kelahiran. Ius dalam bahasa Latin sama hukum dan soli diambil dari bahasa Latin dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Irfan. Kepada Muhammad Irfan, silakan. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Di sini saya akan menjelaskan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan terdapat 3 macam, yaitu apatride. Apatride berarti tidak memiliki kewarganegaraan, berasal dari kata a berarti tidak, dan patride berarti kewarganegaraan. B, bipatride, yaitu konsep mengenai adanya penduduk yang memiliki 2 kewarganegaraan. Lalu ada multipatride yang artinya multi itu banyak, merupakan konsep mengenai penduduk yang memiliki banyak kewarganegaraan. Next. Lalu warga negara Indonesia ditegaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa asing yang disahkan oleh undang-undang. Beberapa kondisi menentukan warga negara Indonesia, yaitu anak yang dihasilkan melalui perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia, anak dari seorang ayah warga negara Indonesia dan warga ibu negara asing, lalu ada anak dari ayah WNA dan ibu WNI, lalu anak yang dihasilkan oleh ayah yang tidak punya status kewarganegaraan dan ibu WNI. Next. Lalu ada syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu kelahiran, artinya garis kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Pengangkatan sebagai hal yang sudah lazim di Indonesia. Saat tidaknya dalam hal pengangkatan anak ditentukan sesuai aturan hukum yang mengangkat anak. Pengangkatan anak tersebut yakni pengangkatan anak orang asing yang diangkat sebagai anak untuk mendapatkan status kewarganegaraan orang tua angkat sebagai warga negara Indonesia. Setelah berumur 18 tahun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kepada menteri melalui pengajuan di pengadilan negeri di mana ia tinggal. Lalu ada kewarganegaraan adalah proses kewarganegaraan atau proses pengajuan yang dapat ditempuh orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Next. Lalu ada peran warga negara. Yang pertama, peran warga negara dalam bidang hukum. Peran serta warga
Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum, atau bisa disebut equality before the law. Lalu yang kedua ada peran warga dalam bidang politik. Urgensi adanya peran serta warga negara dalam bidang politik dikarenakan bersinggungan langsung dengan segala kebijakan dan keputusan politik pemerintahan demi kepentingan rakyat Indonesia. Peranan warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Lalu yang ketiga, peran warga dalam bidang sosial budaya. Peran serta warga negara di bidang sosial budaya sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminasi terhadap agama, ras, suku, bangsa, dan budaya. Dengan konsepsi persamaan kedudukan dan peranan warga negara dalam bidang sosial budaya, diharapkan masyarakat dapat saling memahami berbagai bentuk keanekaragaman di tengah masyarakat yang multikultur. Lalu yang keempat ada peran warga dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan. Next. Lalu yang terakhir, selanjutnya hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang warga negara diantaranya hak mendapatkan perlindungan, yaitu setiap warga negara dimanapun berada wajib mendapat perlindungan secara komprehensif dari pemerintah untuk merasakan kenyamanan dalam menjalankan segala bidang kehidupan. Lalu yang kedua ada hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan, pasal 27 ayat 2 bab 10 UUD NRI tahun 1945 tentang warga negara. Lalu ada hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara dalam pasal 27 ayat 3 bab 10 UUD NRI tahun 1945. Lalu ada hak beragama pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Lalu ada hak warga negara dalam memperoleh pendidikan terdapat pada pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Next. Lalu ada kewajiban warga negara pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa segala warga negara Indonesia bersama kedudukannya dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Lalu ada pasal 27 ayat 3 yang intinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada dalam pasal 28J ayat 1 bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Lalu ada dalam ayat 2-nya ada menjalankan hak dan kebebasannya. Setiap orang wajib tunduk dan menaati pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Lalu yang terakhir ada pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Next. Sekian dari saya, kembalikan pada model. Baik, terima kasih kepada Muhammad Irfan yang telah menyampaikan materi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, akan dilanjutkan di dalam sesi diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.